berbasis masalah, di mana peserta didik diberikan suatu permasalahan atau tantangan. Dalam hal ini diberikan soal untuk mencari nilai rata-rata. Metode tersebut dapat membantu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah dan meningkatkan kreativitas. Metode pembelajaran berbasis masalah ini sejalan dengan teori pembelajaran konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan teori belajar yang dimana seseorang dapat dikatakan belajar apabila mereka mendapatkan pengalaman dari apa yang mereka telah pelajari. Teori konstruktivisme menekankan pada peran aktif pada peserta didik dalam membangun pemahaman mereka sendiri tentang materi yang telah mereka pelajari melalui pengalaman dan refleksi. Pada kasus 1, penerapan yang dilakukan guru adalah dengan menggunakan metode diskusi kelompok atau proyek kolaboratif untuk membantu peserta didik membangun pemahamannya sendiri. Selain itu, guru juga menerapkan teknik scaffolding yang merupakan salah satu karakteristik dari implementasi pendekatan teori konstruktivisme sosial Vygotsky. Scaffolding diartikan sebagai dukungan yang diberikan kepada peserta didik selama menempuh proses pembelajaran. Dukungan tersebut berupa pemberian bimbingan dan petunjuk dalam mempelajari konsep-konsep yang sulit dipahami. Scaffolding dapat juga dilakukan dengan pemberian contoh-contoh konsep yang diajarkan untuk memudahkan peserta didik dalam memahami apa yang mereka pelajari. Teknik scaffolding yang diterapkan guru pada kasus 1 dilakukan dengan cara guru memberikan bimbingan mengenai cara atau langkah-langkah untuk memecahkan soal mencari nilai rata-rata di awal pembelajaran. Kemudian, memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengerjakan sendiri tanpa melalui bantuan dari guru. Dengan pemberian treatment tersebut, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik tanpa melihat sejalan dengan teori konstruktivisme sosial Vygotsky yang mengemukakan 3 kategori pencapaian peserta didik dalam upayanya memecahkan masalah, yaitu 1. Peserta didik mencapai keberhasilan dengan baik, 2. Peserta didik mencapai keberhasilan dengan bantuan, dan 3. Peserta didik gagal meraih keberhasilan. Usia 6-12 tahun adalah masa pendidikan dasar. Jika berpedoman pada perkembangan anak, maka anak usia sekolah dasar dibagi menjadi 2 masa, yaitu usia 6-9 tahun yang disebut dengan masa kanak-kanak awal dan usia 10-12 tahun yang disebut dengan masa kanak-kanak akhir. Masa ini merupakan masa bermain bersama, ditandai anak sudah suka keluar rumah dan mulai bergaul dengan teman sebayanya. Pada masa ini, anak sudah memiliki dan memilih teman untuk bergaul. Anak pada tahap usia ini memiliki karakteristik senang bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan sesuatu secara langsung. Perkembangan anak sekolah dasar meliputi yang pertama, menguasai keterampilan fisik yang digunakan dalam permainan dan aktivitas fisik. Yang kedua, belajar menulis dan menghitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Pada kasus 2, Rina adalah anak kelas 1 SD, berarti berada pada usia 6-7 tahun. Pada tahap ini, memiliki karakteristik senang bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan sesuatu secara langsung. Maka, metode yang diterapkan untuk membantu Rina supaya bisa berhitung adalah dengan menerapkan metode bermain sambil belajar, yaitu menerapkan sebuah game sederhana untuk membantu Rina dalam belajar berhitung. Tentunya game tersebut harus menarik. Permainan katak melompat adalah sebuah metode yang bisa digunakan. Permainan katak melompat adalah sebuah metode yang bisa digunakan dalam belajar berhitung. Penggunaan media katak lompat sebagai alat manipulatif memungkinkan siswa memanipulasi konsep matematika secara langsung, khususnya pada operasi hitung. Ada 4 tahapan permainan dengan menggunakan katak melompat, yaitu yang pertama, guru memerintahkan siswa untuk membuat soal sederhana berbentuk penjumlahan. Setelah itu, guru memerintahkan untuk mengumpulkan
mengumpulkan soal yang sudah dibuat di dalam sebuah kotak. Kemudian guru akan memanggil anak untuk mengambil soal yang sudah diacak dan kemudian menuliskan soal yang mereka dapatkan. Kemudian yang terakhir, anak-anak akan menjawab soal dan melompatkan katak tersebut sesuai dengan soal yang diperoleh. Permainan katak melompat selain melatih kemampuan anak untuk berhitung, juga melatih kemampuan anak untuk berani tampil di depan. Kelompok kami menyarankan game tersebut karena pada umumnya anak usia 0-6 tahun memandang segala sesuatu sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pembelajaran masih bergantung pada objek yang konkret, lingkungan, dan pengalaman yang dialaminya. Menurut Haryati 2019, bermain merupakan satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi pemberian peluang kepada anak-anak maupun orang dewasa untuk belajar dalam suasana yang tidak begitu formal, menyenangkan, dan bebas. Pelajar yang melalui proses belajar sambil bermain akan mendapat pengalaman langsung yang sudah pasti akan memberikan kesan pembelajaran yang mantap dan berkesan. Langkah Made dalam memberikan contoh teks yang berbeda dari buku cetak sangat tepat. Bali identik dengan destinasi wisata, salah satunya adalah pantai dan tentunya makanan khas di Bali. Prinsip yang digunakan adalah prinsip relevansi terhadap lingkungan peserta didik. Prinsip ini mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan sekitar peserta didik. Penggunaan prinsip ini bertujuan agar siswa dapat lebih mudah dalam memahami konsep dan isi materi yang dipelajari. Made menerapkan prinsip relevansi dengan lingkungan siswa yang sejajar dengan teori konstruktivisme menurut Vygotsky. Vygotsky berpendapat bahwa ada dua elemen penting dalam proses belajar, yaitu biologi atau individu dan psikososial yang berkaitan tentang lingkungan sosial budaya. Prinsip relevansi dalam pembelajaran menekankan pada pentingnya mengaitkan materi dan kegiatan pembelajaran dengan kehidupan siswa sehari-hari. Menurut Amin, dalam bukunya tahun 2009, aspek-aspek keragaman peserta didik tersebut dapat diatasi oleh guru melalui proses modifikasi terhadap 5 unsur peserta belajar, yaitu materi pelajaran, proses, produk, lingkungan, dan evaluasi. Sejalan dengan pendapat tersebut, Tomlinson pada tahun 2017 dalam bukunya Membangun Filosofi dan Model Pembelajaran Berdiferensiasi yang dapat mengakomodir seluruh aspek keragaman peserta didik dengan mendiferensiasikan 4 unsur pembelajaran yang secara langsung berada di bawah kendali guru, yakni konten, proses, produk, dan